Oke, mari kita mulai. Bab 5, aplikasi integral ya. Sebenarnya inti dari aplikasi integral itu, kalau ingat dari bab sebelumnya, sebelum saya masuk ke soalnya, karena kita akan selalu pakai ini. Jadi yang akan selalu kita omongin adalah si 4 prinsip, gitu ya. Yang pertama kita iris dulu, kedua kita taksir, ketiga kita jumlahkan, yang keempat kita limitkan, gitu ya. Nah, tapi biasanya si step langkah 3 sampai 4 ini sudah jadi satu paket yang kita sudah tahu hasilnya jadi integral tentu gitu ya. Nah, keempat prinsip ini akan selalu kita tuliskan dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan sama integral tentu. Jadi tidak akan kita lewatkan langkah-langkah ini. Ya, jadi nggak langsung rumus gitu ya. Kalau waktu SMA kan langsung, oh iya rumusnya ada atas kurang bawah langsung hitung, nggak gitu ya. Kita bikin formulasi integralnya dulu, baru dihitung integralnya gitu. Nah, tapi dalam tutorial ini saya nggak akan ngitung integralnya, saya akan stop sampai dapat integralnya aja. Nanti untuk ngitung integralnya urusan kamu aja ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu mulai dari nomor satu. Ya, ini saya scroll aja ya. Ini pasti udah apalah dari bab sebelumnya ya. Ini kan ada dari bab sebelumnya. Kita lihat dari nomor satu dulu, yang satu A. Kita punya daerah berikut. Daerahnya ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx yang atas, Y sama dengan gx yang di bawah, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Di sini sudah dilakukan pengirisan. Itu langkah pertama ya, proses. Proses pertama adalah pengirisan. Pengirisannya dilakukan secara vertikal di sini. Di sini kita tambahkan aja detail-detail yang belum ada. Ini ketebalannya delta X, kita sebut aja kayak gitu. Nah, berarti luas satu potongannya bisa kita taksir seperti apa, ya. Berarti luas satu potongannya ya biasanya standarnya kita taksir dengan persegi panjang, luas persegi panjang, ya. Ini kita taksir dengan luas persegi panjang, tapi kita ambil tingginya yang mana? Kita biasa ambil tingginya di titik sampel yang berada di antara xi-1 sampai xi. Ya sebutlah xi bar gitu lah. Kita sebut kayak gitu. Nah, jadi kita punya taksiran luasnya adalah persegi panjang yang tinggi kali lebar. Lebarnya delta x. Tingginya ya atas kurang bawah, makanya si rumus cepat waktu zaman SMA itu atas kurang bawah gitu ya di sini. Jadi ini fx i bar dikurang gxi bar gitu kan. Ini kan tinggi dari persegi panjangnya dikalikan sama delta x. Nah, selanjutnya luas daerahnya kita bisa hitung dengan cara menjumlahkan lalu melimitkan gitu ya. Jadi kita tulis aja ini n-nya sorry, i-nya dari 1 sampai n dari delta AI gitu ya. Terus ini limitkan n-nya menuju hingga. Nah, ini nggak perlu dijabarin kayak waktu zaman yang bab sebelumnya yang pakai apa sigma i kuadrat dan lain sebagainya. Nggak usah gitu. Ini kita sudah mengenali dia sebagai integral tentu dari fungsinya apa? Fungsinya fx kurang dx di sini. Dx itu kan integralkan terhadap x, batasnya dari mana sampai mana? Ini kan berarti kita melihat batas atas atau batas bawah pengintegralan. Ya, berarti batas buat x karena kita mengintegralkannya terhadap x yaitu dari a sampai b gitu. Jadi ya menerapkan prinsip yang 4 langkah tadi yang saya sebut di awal itu ya nggak panjang ya sebenarnya. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Jumlahkan dan limitkannya bisa langsung ditulis sebagai berikut dan langsung jadi integral nggak apa-apa gitu. Nggak usah dijabarkan terus dihitung limitnya, nggak usah kan kita udah ngerti itu konsep integral tentu gitu ya. Kalau di proses pertama yang pengirisan biasanya kita menentukan irisannya mau kayak gimana, mau vertikal atau mau horizontal. Kadang-kadang kan ada yang irisannya horizontal jadi lebih gampang ya integralnya jadi lebih simpel gitu.
Kadang-kadang kita bisa lakukan seperti itu. Gitu. Dalam kasus ini yang lebih gampang adalah irisan secara vertikal. Gitu ya. Nomor 1A, pemanasan. Oke, sekarang kita lihat ini masih nyambung ceritanya. Yang C, D, yang C sama D masih nyambung. Ya. Gimana nih gambarnya nih? Potong. Ya, tapi kita akan menggunakan eh, gambar dan irisan yang sama ya. Irisannya irisan vertikal gitu ya. Kita kerjakan yang satu C dulu. Oh, yang C dibagi dua lagi. Ada yang Romawi satu. Kalau si luas apa sih daerah ini diputar terhadap sumbu X katanya. Oh ini aduh kok nggak dinamain sama sumbu. Diputar terhadap sumbu X di sini gitu. Akan terjadi apa? Akan terbentuk apa gitu ya. Delta V-nya apa, nanti V-nya jadi seperti apa. Nah, ini terkait sama kamu mau pakai metode cincin atau cakram atau metode kulit tabung. Itu pakainya gimana? Pas kapan aja pakainya? Nah, itu sebenarnya gampang. Idenya gampang. Saya gambar ilustrasi dulu. Misalkan saya punya daerah kayak gini, daerahnya ini gitu, terus saya irisnya vertikal, ya. Nanti saya akan bandingkan keduanya terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu X sama diputar terhadap sumbu Y. Tapi ini bukan buat dihafal ya, maksudnya yang dihafal tuh bukan nanti kalian ya sendiri deh. Yang dihafal tuh bukan ini jadi apa gitu ya. Misalnya ini diputar terhadap sumbu X, yang terbentuk akan menjadi ya maaf ya gambar saya nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi kira-kira akan terbentuk cakram kalau diputar terhadap saya nulisnya di bawah jadi cakram. Kok cakram ini cincin ya? Kalau cakram itu biasanya kalau nempel sama sumbu putarnya dia akan jadi cakram. Kalau diputar terhadap sumbu Y, dia akan kita punyanya kayak gini jadinya. Hmm, ya kurang bagus gambar saya, mohon maaf. Tapi akan terbentuk kulit tabung gitu ya. Lah, tahunya dari mana? Gampangnya gini, sekarang kamu tinggal bandingin irisan kamu sama sumbu putarnya gitu. Kalau irisannya sejajar dengan sumbu putar, itu pasti jadi kulit tabung. Kalau irisannya tegak lurus, sumbu putar, itu pasti jadi cincin atau cakram. Tergantung si irisan kamu nempel atau enggak ke sumbu putar kamu. Gitu ya. Oke. Kalau gitu berarti kita siap ngerjain yang soal C. Nah, yang C ini diputarnya terhadap oh ya sorry. Yang maksud saya tadi itu jangan dihafalin itu ya jangan dihafalin ilustrasi ini. Yang diingat tuh yang ini. Dua ini yang diingat. Kenapa? Karena sumbu putar itu nggak selamanya ada di sumbu X, nggak selamanya ada di sumbu Y. Irisannya juga nggak selamanya vertikal. Irisan juga bisa horizontal gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung integral yang mau kamu mau buat itu. Tentunya kita akan cari integral yang lebih mudah untuk dihitung, gitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau mau dipaksakan bisa juga gitu. Kedua metode ini bisa diterapkan juga untuk menghitung satu benda yang sama. Tentunya apa hasil akhirnya harus sama juga. Nanti kita akan lihat kalau kita sudah punya contohnya ya kayak nomor 3 nanti kita lihat atau nomor 4. Yang C kita kerjain dulu deh. Ini yang C. Kalau diputar terhadap sumbu X berarti kan irisannya tegak lurus dengan sumbu putarnya, maka akan terbentuk cincin. Kalau cincin berarti ngitung irisan volumenya adalah ya jari-jari,
pi r kuadrat yang luar, jari-jari yang luar, ini luas lingkaran yang luar, dikurangin luas lingkaran yang dalam, dikali ketebalannya, ketebalannya delta X gitu ya. Yang luar siapa, yang dalam siapa? Yang luar itu kan ini fx ya, yang dalam gx gitu ya. Yang luar kan berarti jari-jarinya ya dari sumbu putar ke sini. Siapa tuh? Ya fxi gitu ya. Jadi pi dikali fxi bar yang dikuadratkan gitu kan. Pi dikali jari-jari kuadrat dikurangi pi dikali jari-jari yang dalam. Kehapus. Jari-jari yang dalam yang ini. Gitu ya. GXI gitu ya. XI bar yang dikuadratkan. Seluruhnya nanti kita akan kalikan dengan ketebalannya, delta X. Atau kita bisa rapikan lagi penulisan ini jadi pi dikali F kuadrat XI bar kurangi G kuadrat XI bar. Makanya ada kalau di zaman SMA tinggal apalin atas kuadrat kurang bawah kuadrat, yaitu dari sini sebenarnya hitung volume, irisan volumenya dulu. Dan setelah itu total volumenya tinggal dijumlahkan baru dilimitkan gitu ya. I dari 1 sampai N delta VI limit N menuju tak hingga gitu kan. Yang adalah pi-nya boleh keluar dari integral gitu kan. Terus ini integralnya jadi f kuadrat x dikurangi g kuadrat x dx. Batasnya ya batas untuk x dari A sampai B. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita punyanya kulit tabung. Kalau kulit tabung, kita lihat gambar ini, kita bayangkan kita potong si kulit tabungnya, terus kita ratakan. Bentuknya akan jadi balok tipis. Balok tipis dengan ketebalannya ya ketebalan irisan kamu delta X. Cuman ininya siapa? Panjangnya siapa? Tingginya siapa? Gitu ya. Kan delta V-nya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya gampang. Kalau lihat di sini, ini Fx, ini Gx. Bayangin ini kulit tabungnya kamu potong gitu. Ya tingginya ya tinggi tabungnya gitu ya. Tinggi tabungnya ya atas kurang bawah, Fxi kurang Gxi gitu ya. Di sini Fxi bar kurang Gxi bar. Panjangnya siapa? Nah, ini kita lihat lagi si tabung. Bayangin ini dipotong, berarti panjangnya adalah keliling lingkaran ini gitu ya. Keliling lingkaran ini. Berarti 2 pi kali jari-jari. Gitu. Jari-jarinya siapa? Jari-jarinya dari sini ke sini kan? Ya, jari-jarinya dari situ ke situ. Yaitu adalah jarak dari irisan kamu ke sumbu putar kamu. Kebetulan kita ngitungnya ke sumbu Y, ya berarti jaraknya adalah XI bar gitu ya. Karena kan ini irisannya ada di XI bar. Jadi kita punya ini adalah kelilingnya ya, 2 pi XI bar. Makanya delta VI kamu adalah 2 pi XI bar dikali FXI bar dikurangi GXI bar dikali delta X. Ya udah, volumenya tinggal kita lakukan hal yang serupa ya. Jumlahkan lalu limitkan. Yang adalah 2 pi-nya keluar, integral A sampai B, X dikali Fx minus Gx dx. Gitu. Jadi dapat ya formulasinya. Oke, itu yang C. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kak, izin nanya, boleh lihat tadi yang cincin sama tabungnya nggak di atas? Yang ini. Aduh maaf ya, gambarnya jelek. Mungkin kalau mau lebih bagus, lihatnya di Pursa lebih bagus gambarnya. Ini berarti yang kulit tabung tuh yang udah dicermin, kulit tabungnya ini cermin ke sumbu Y, maksudnya gitu ya? Nah, kita nggak ngobrol pencerminan di sini. Iya, maksud saya Diputar diputar. maksudnya. Ya, sorry. Iya, Oh, diputar. iya. Kalau kasusnya gini ya, jangan ngapalin kayak gitu ya. Maksudnya, eh, oh kalau diputarin terhadap semuanya jadi kulit tabung. Bukan gitu. Yang diingat itu irisannya tegak lurus atau sejajar sama sumbu putar kamu.
Yang diingat yang itu. Bukan kalau sumbu Y jadi kulit tabung, bukan gitu. Karena bisa aja kita ngambil irisannya horizontal. Dalam kasus ini yang saya gambar ilustrasinya, itu irisannya vertikal. Mirip kayak soal yang irisan vertikal. Kalau irisannya horizontal ya beda cerita lagi. Oh, makanya di sini yang kulit tabung itu yang dicerminkan terhadap irisannya ya. Diputar, Diputar terhadap sumbu Y oh, yang diputar terhadap sumbu Y, ya. Karena kan irisannya kan vertikal. Sumbu Y kan sumbu yang vertikal, berarti kan sejajar. Kalau irisan sejajar dengan sumbu putar, berarti yang terbentuk adalah kulit tabung nanti. terus izin nanya untuk yang cincin itu delta X-nya boleh harus harus fx min gx atau gimana Kak? Soalnya saya tadi kebayangnya kalau setelah diputar terhadap sumbu X, ini kan yang lebih Hmm. besar itu yang gx-nya Kak. Yang lebih besar, Maksudnya yang nilai nilai X-nya nilai lebih sebenarnya kan lebih kalau cincin gimana cara ngitung volume cincinnya gitu kan. Ini kan kayak bayanginnya kayak tabung tapi bolong gitu ya. Berarti ya kan luas alas kali ketebalannya, ketebalannya mah delta X gitu kan. Luasnya siapa? Luasnya kan pi r kuadrat yang luar, r kecil banget gambar saya. Pokoknya ya kamu paham ya. Pi r kuadrat yang luar dikurangin pi r kuadrat yang dalam gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya yang luar siapa, yang dalam siapa? Kalau misalkan cincinnya kayak gini. Yang luar tentunya yang lebih tinggi gitu kan. baik Kak. Makasih. Yang dalam berarti yang lebih rendah gitu ya. Kalau dalam kasus ilustrasi kayak gini. Kecuali nanti kalau ketemu grafik yang atas sama bawahnya nyampur, misalkan kayak gini. Wah, oh gini mah harus bagi kasus namanya gitu. Jadi yang atas sama bawahnya harus jelas, yang dalam sama luarnya harus jelas, berbeda-beda nanti. Nah, tapi kita kayaknya nggak ngobrolin sejauh itu sih saat ini. Kita ngobrolin yang gampang-gampang dulu. Tapi bisa aja kejadian ada soal kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan. Gitu ya. Tapi ini masih formulasi rumusnya. Tapi jangan dihafal ya. Yang ini jangan dihafal karena kamu harus bikin dari awal gitu. Yang kayak mengiriskan dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan. Bukan untuk dihafal jawaban akhir di C ini. Bukan untuk dihafal. Oke, kita lanjut dulu ya ke yang D sama yang E. Oh, terus ada satu F. Oke, oke, oke. Yang D dulu. Daerah di soal A, kita lihat lagi soal A, merupakan alas suatu benda pejal dengan irisan sejajar sumbu Y-nya berbentuk persegi. Jika benda tersebut dipotong-potong mengikuti potongan alasnya, maka volume satu potongannya kayak gimana, volume totalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang tiga dimensi, gitu ya. Jadi ini X, ini Y, gitu. Terus si kurvanya kira-kira kayak gini, gitu ya. Kebalik ya. Tar, gambarnya gimana sih? Ya, melengkung sama ya kira-kira aja ya kayak gini sama gini gitu kan, terus ada potongannya kan vertikal gitu ya. Nah terus katanya apa, jadi ini ceritanya alas bendanya nih, ini sih alas bendanya nih, ini alas. Alas bendanya kalau dipotong dengan irisan sejajar dengan sumbu berarti udah bener ya, irisan sejajar dengan sumbu berarti yang vertikal gitu. Itu bentuknya apa, bentuknya persegi. Oh jadi kalau dipotong dia bentuknya persegi kayak gitu. Nah, pertanyaannya ini berapa delta VI-nya? Ya. Oke, delta VI-nya berarti kita bisa hampiri dengan ya ketebalan dikali luas persegi itu gitu ya. Luas persegi kan sisi kuadrat ya. Sisinya siapa? Ini kan sisinya ya saya namain SI gitu ya. Sisinya itu. Itu tuh siapa sih SI itu? Ya atas kurang bawah lagi kan ya. Fx kurang Gx. Ini Fx-nya yang atas, Gx-nya yang bawah gitu. Jadi ini sudut pandangnya kita ganti gambar yang satu A,
sudut pandangnya jadi tiga dimensi kayak gitu, bayangin dia jadi alas, SI-nya tetap atas kurang bawah, fx kurang gx di sini gitu ya. Fxi bar kurang gxi bar. Dikuadratkan karena sisi kuadrat kan ya, dikali ketebalannya delta x. Nah, ini adalah volume si satu potongannya. Nah, kalau mau volume keseluruhannya dari A sampai B, ya kamu jumlahkan lalu limitkan. Jadi kamu punya apa? Integral A sampai B, fx min gx yang seluruhnya dikuadratkan. Kali, ya ini dx gitu ya. Kayak gitu. Gitu ya, yang D. Tentunya bentuknya bisa macam-macam nanti ya. Kita bisa ketemu yang setengah lingkaran, segitiga sama kaki, dan lain-lain macam-macam. Yang ini yang persegi mah gampang ya. Tinggal identifikasi aja satu satu si satu irisan itu bentuknya jadi seperti apa. Ini kan jadi kayak balok ketebalannya delta X. Alasnya persegi, gampang alasnya persegi. Gitu ya, yang D. Kalau yang E, kita baca dulu pertanyaannya. Suatu benda dipindahkan sepanjang garis lurus dari posisi A ke B, X sama dengan A ke X sama dengan B. Gaya yang dilakukannya F besar. Maka usaha yang dilakukannya apa? Ya ini definisi ya. Usaha adalah gaya kali perpindahan. Tapi kita akan memandangnya, karena gayanya tidak konstan, berarti kita akan memandangnya kita pindahin dari posisi X ke X plus delta X. Jadi X yang cukup kecil dulu. Ya berarti kan F di titik sampel kamu gitu ya, kita anggap gayanya konstan di sekitaran itu dengan memilih satu buah titik perwakilan F dari X I bar dikali delta X. Makanya usaha adalah limit dari elemennya gitu ya. Delta WI yang adalah integral dari Fx dx dari batas A sampai B, karena kan memindahkan bendanya dari A sampai B gitu. Ya, yang emang gampang gitu, cuma definisi dari usaha aja. Oke. Satu lagi untuk nomor satu, itu satu F ya, kita lihat satu F. Nah, ini tentang ini ya, usaha dari fluida ya, kita lihat. Suatu tangki berbentuk tabung, ini saya scroll aja ke bawah dulu ya, jadi kalau mau lihat lagi ngomong aja. Suatu tangki yang berbentuk tabung dengan jari-jari R dan tinggi H, saya gambar aja dulu, mumpung gampang, tabung, jari-jarinya R, tingginya H, berisi cairan dengan berat jenis, hati-hati ini berat jenis ya, berarti satuannya sudah Newton per volume gitu ya, satuan gaya dibagi satuan volume ya. Sudah ngomongin berat ya. Jika cairan di dalam tangki ya, kita bisa bayangin dipotong-potong gitu, secara horizontal gitu, ngebayanginnya kayak ada lempengan air gitu atau lempengan fluida gitu di sini gitu ya. Nah, bayangin si lempengan ini mau kita pindahin ke tepi atas tangki di sini. Bayangin kita mau pindahin ke sini. Nah, usahanya berapa yang dibutuhkan? Ya, untuk memindahkan satu lempengan itu namanya delta W. Nanti kalau mau memindahkan semuanya, ini kan mengosongkan tangki, berarti itu nanti kita pakai integral, kita jumlahin semua si lempengan-lempengan kecil itu. Nah, pertama-tama biar gampang, kita pakai titik acuan dulu. Kita namain Y gitu ya sebagai ketinggian. Dan di sini adalah YI bar kamu nih gitu ya. Oke. Si lempengannya ceritanya berada di ketinggian YI bar. Oke. Dan di sini berarti ketinggian H yang di bawah 0. Ya. Saya pakai titik acuannya yang di bawah 0, yang atas H. Ini ya, kalau kalau mau kamu pakai titik acuan kedalaman bisa, tapi jadi kebalik nantinya. Tapi hasilnya harus sama gitu ya, si usahanya harus sama kalau dihitung
Sampai beres integralnya harus sama hasil gitu. Nah, di sini berarti kita harus menentukan gaya apa yang terlibat karena usahakan gaya dikali perpindahan. Sekarang gayanya apa yang terlibat nih? Nah, gaya yang terlibat adalah gaya berat gitu ya. Gaya berat satu lempengan. Tapi gaya berat itu kan berat jenis gitu ya. Berat jenis itu kan berat dikali volume. Tuh. Berarti saya punya delta VI-nya dulu. Volume satu lempengan ini semuanya sama di satu lempengan. Mau di ketinggian mana aja sama aja kan ini lempengannya berbentuk tabung yang tipis gitu. Kayak cakram tipis. Ketebalannya delta Y. Saya tulis ketebalannya delta Y. Kekecilan. Sini deh. Nah, ini hapus aja lah. Ketebalannya delta Y gitu ya. Berarti ini pi r kuadrat, bahkan jari-jarinya selalu konstan dan sama ya di setiap ketinggian kali delta Y. Jadi makanya saya pakai tanda sama dengan, bukan hampiran gitu di sini. Karena sama semua. Berarti kita bisa hitung gaya yang dibutuhkan ya. Gaya yang dibutuhkannya adalah ya berat jenis dikali volume gitu ya, rho dikali delta VI yang adalah rho pi r kuadrat delta Y. Dan pada akhirnya kita tiba di perhitungan usaha yang adalah delta FI dikali perpindahannya. Perpindahannya apa? YI bar, ya ini, gitu ya, jarak dari sini ke sini. Dikurangin H, gitu ya. Rata-rata. Enggak, kebalik. H dikurangin YI bar. Karena usaha yang dibutuhkan positif ya di sini. Berarti rho pi R kuadrat H dikurangi YI bar kali delta Y. Sehingga usahanya adalah ya tadi jumlahkan lalu limitkan ya. Nih, yaitu integral dari mana sampai mana. Nah, ini kan kita mau mengosongkan tangki. Kita mau mengosongkan tangki. Berarti kan iya semua semua airnya dari nol sampai H berarti kamu integralinnya gitu ya. Rho pi R kuadrat H min Y dy. Dah, hitung sendiri gampang banget nih. Ya, itu usaha yang dibutuhkan. Sip. Itu nomor satu, ada pertanyaan dulu untuk nomor satu, atau ada yang mau diulang lagi nomor satu. Nanti yang satu F kita akan lihat soal, ya variasi soalnya ada di nomor 17. Nanti kita lihat. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut aja ke nomor 3 ya. Nomor 3. Di sini nomor 3 kita ngitung luas daerah. Tapi untuk mengetahui kita mau pakai irisan horizontal atau vertikal, berarti mau nggak mau kita harus gambar dulu daerah. Jadi kalau ketemu soal tentang luas, tentang volume, itu mau nggak mau kamu harus gambar. Udah wajib ngegambar. Kalau nggak kamu nggak bakal tahu potongannya kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan gampang digambar. Ada juga beberapa soal yang nggak gampang digambar, tapi karakteristiknya jelas. Kayak misalkan, oh itu kurvanya selalu positif, apa bla 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 kayak gitu. Ada, itu tapi itu udah tipe-tipe soal yang menengah ke atas. Nah, sekarang kita lihat yang basic-basic dulu, yang bisa digambar dulu, biar bisa jelas ilustrasinya kayak gimana. Kita lihat 3B. Kita gambar dulu, ini gampang ngegambarnya, kan ini cuman permainan ya akar terus digeser-geser, dicerminkan, ya geser-geser doang. Kalau akar X plus satu berarti akar X yang digeser satu ke mana? Ke kiri ya.
gitu ya. Ini min satu terus ini satu gitu kan. Ini Y sama dengan akar X plus satu. Kalau Y sama dengan akar 3 min X gimana? Y sama dengan akar dari minus X kan kayak gini. Berarti ditambahin 3 berarti geser ke, gimana sih? Bingung saya. Y sama dengan, gini aja. Y sama dengan akar 3 min X. Berarti kan Y sama, ini kan sama aja kayak akar dari minus X min 3 gitu. Akar dari X min 3 kan, saya kira-kira aja ya di sini gitu ya. Terus tinggal dikasih minus, berarti kan dicerminkan terhadap sumbu X ya. Gimana sih kok jadi bingung saya? Gimana nih enaknya? Atau mau pakai biasa aja yang standar aja ya? Kenapa jadi pabelit? Kita kuadratin aja. Tapi kita mengingat kita ambil Y yang positif ya. 3 minus X. Berarti X-nya sama dengan 3 min Y kuadrat ya. Betul ya. Tapi mengingat Y-nya yang positif-positif aja. Berarti daerahnya yang di mana tuh? Saya pilih tiganya di sinilah kira-kira ya. Terus kan berarti dia akan berpotongannya. Karena kita ngambil yang Y yang positif. Sebenarnya kan gambarnya kayak gini kalau mau lengkap, tapi kan ini nggak ada. Kan kita ngambil yang positif. Dia berpotongan dengan sumbu Y di akar 3. Nah, ini ada titik potongnya nih. Nah, bisa dicari nggak? Bisa dong. Akar X plus satu sama dengan akar 3 min X. Tapi kita pengennya X yang positif ya. Ya, sama Y-nya juga bisa dicari sih sebenarnya. Kita cari aja dulu titik potongnya ya. Berapa tuh? Kuadratin X plus 1. Ya, sorry. Mutlak X plus 1 sama dengan mutlak 3 min X. By the way, karena kita ngambil yang positif, berarti bisa dibuang. I guess. Dapatnya berapa? 2X sama dengan 2. Berarti X-nya 1. Kalau X-nya 1, kita bisa substitusi di mana aja, dapatnya Y-nya akar 2. Nah, dalam kasus ini, kamu bebas mau milih irisannya seperti apa. Mau vertikal atau horizontal. Tentunya akan jauh lebih mudah kalau kita akan mengambilnya secara horizontal. Loh, kenapa? Kalau vertikal kamu nanti atas sama bawahnya beda loh. Nah, ya saya contohin dua-duanya deh nanti biar kamu bisa lihat apa bedanya. Saya pakai yang horizontal dulu, berarti ketebalannya delta Y sehingga delta A-nya ini akan sama aja dengan luas persegi panjang. Ini berarti kanan kurang kiri. Nah, kanannya siapa? Kanannya itu Y sama dengan akar 3 min X. Berarti X-nya sama dengan tadi 3 min Y kuadrat ya. Jadi kanannya adalah 3 min Y bar dikuadratin, dikurangin kirinya adalah ini. Artinya apa? X-nya sama dengan Y kuadrat min 1. Y kuadrat min 1. Y bar dikuadratkan dikurangi 1. Dikali ketebalan. Jadi A-nya adalah limit dari sigma. Gitu ya. Nah, salah mulu. I dari 1 sampai N. Delta AI yang adalah ya integral dari itu ya. Integralnya dari berapa sampai berapa? Batasnya buat Y dari 0 sampai akar 2. 3 min Y kuadrat dikurangin Y kuadrat min 1 kali delta Y. DY mah. Dah, hitung sendiri. Nah, kalau misalkan kamu mau mengirisnya secara vertikal, yang terjadi adalah kamu akan punya dua buah integral yang berbeda. Saya kira-kira aja gambarnya kayak gini gitu ya. Ini satunya, ya nggak proporsional, mohon maaf. Kira-kira aja. Jadi kamu akan mengambil irisan kayak gini, berarti delta AI-nya adalah, ini tebalnya delta X, oke? Nah, beda-beda. Kalau misalkan X-nya berada di antara minus 1 sampai 1,
-1 sampai 1, kamu akan punya atasnya siapa? Atasnya sih yang grafik ini. Itu Y sama dengan akar X plus 1. Jadi akar X I bar plus 1 dikali delta X. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah lewat dari 1, berubah si atapnya. Gitu ya. Bawahnya mah 0 kan? X sama dengan 0 bawah. Jadi saya nggak tulis. Kalau yang ini berarti 3 min akar, sorry, akar dari 3 min XI bar dikali delta X. Makanya jadi kepisah dan jadi ribet gitu ya. Ini jadi A-nya apa? Limit N menuju tak hingga sigma dari 1 sampai N delta AI. Jadi ada dua buah integral dari -1 sampai 1 akar X plus 1 dx ditambah integral 1 sampai 3 akar 3 min X dx. Nah, dan mereka berdua ini hasilnya sama gitu. Sekarang kan tinggal masalahnya integral mana yang lebih ringkas untuk dihitung gitu ya. Kayaknya sih yang irisan horizontal lebih gampang, kayak tinggal dirapihin terus bisa dihitung. Itu ya. Jadi irisan apapun bisa, cuman pasti ada salah satu irisan yang lebih gampang buat dihitung. Pasti ada yang lebih gampang buat dihitung. Ya, 3B. Ada pertanyaan dulu nggak 3B? Ada komentar mungkin, saya takutnya salah itu. Pak, Ya, jadi yang pas irisannya secara horizontal itu, oh bukan deh, ini bukan putar ya, salah, salah lihat bukan saya. bukan ini masih lurus. Oh, Gak jadi. ya, oke. Silahkan pertanyaan lain mungkin. Belum ada. Kalau belum ada kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 baru volume. Volume benda buta. Kita lihat nomor 4B. Tapi saya nggak akan nyontohin kalau irisannya horizontal jadi apa, kalau irisannya vertikal jadi apa ya. Kelamaan dan capek sayanya juga. Kamu pilih aja yang mana yang paling nyaman buat kamu. Tapi saya akan ngerjain yang paling sederhana. Gitu ya. Sebisa mungkin. Sedapatnya. Pertama-tama kita gambar dulu. Jelas. Kita gambar dulu. Sketsanya X sama dengan Y kuadrat itu kayak gini. Itu kan sebenarnya akar ya plus minus dari akar X kan gitu. Ya. Terus X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y berarti Y-nya sama dengan X per 2. Jadi kira-kira kayak gini. Ya, ya saya nggak oke ya sebenarnya. Berpotongan di titik mananya harus dispesifikkan nanti. Nah, titik potongnya kita cari aja dulu. Kita samakan dulu gitu ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 2Y, sehingga Y kuadrat min 2Y-nya 0. Berarti Y dikali Y min 2-nya 0, sehingga Y-nya 0 atau Y-nya 2. Iya, titik potongnya di sini. Sorry, Y-nya 2 ya. Y-nya 0 atau 2, berarti X-nya, kalau Y-nya 2, X-nya 4. Nah, si daerahnya ini, oke, mau diputar terhadap sumbu Y, sini. Kalau yang ini mah beneran bebas, karena dua-duanya gampang. Mau pakai kulit tabung, mau pakai cincin, gampang. Sekarang kamu mau irisannya kayak gimana? Irisannya horizontal atau vertikal? Kalau saya mau pilih irisannya horizontal. Kenapa? Karena udah dikasih X sama dengan siapanya. Jadi saya bakal pakai irisan horizontal, gitu. Ketebalannya delta Y. Saya putar terhadap sumbu Y, jadinya apa? Jadinya cincin ya, karena kan tegak lurus. Ya, karena tegak lurus ya. Si horizontal tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus. Jadi terbentuklah cincin.
Jadi delta VI-nya adalah Pi dari yang luar dikuadratin dikurangi yang dalam dikuadratin. Yang luar, ya daerahnya kira-kira kayak gini. Yang luar berarti si garisnya, yaitu 2Y bar dikuadratin, dikurangi yang dalam adalah si parabola. YI bar kuadrat dikuadratin, dikali delta Y. Sehingga volumenya adalah limit N menuju hingga sigma dari 1 sampai N dari delta VI. Yang adalah integral, OP-nya boleh keluar, silahkan, konstanta. Integralnya dari berapa sampai berapa? Batas buat Y, karena kita mau mengintegralkan terhadap Y. Batas buat Y adalah dari 0 sampai 2. Hitung aja deh, ini berapa? 4Y kuadrat dikurangi Y44, ya, DY. Dah, silahkan dihitung sendiri nanti. Kalau pakai irisannya vertikal, nanti akan terbentuk metode kulit abu nantinya. Dan bisa dicoba. Dan hasilnya harus sama dengan yang ini. Oke, itu nomor 4. B. Ada pertanyaan 4B? Belum ada. Oh, belum ada, kita lihat nomor 5. Nomor 5 juga sama tentang volume benda putar, tapi diputarnya kita bisa lihat ini diputar bukan terhadap sumbu koordinat, tapi ya garis vertikal atau garis horizontal. Yang kita mau lihat yang 5C di sini. Oh, sorry. Ya, pasti kita gambar dulu. Kita gambar dulu, tapi gampang gambarnya parabola aja. Aduh, miring. Ya udah. Y sama dengan X kuadrat. Kira-kira aja. Garis Y sama dengan 4. Oh, sorry. 4. Dan sumbu Y. Sumbu Y. Mau yang mana? Bisa yang ini, bisa yang ini. Bentar, bentar. Daerah yang dibatasi oleh parabola, sumbu Y, dan garis Y sama. Ya, bisa yang ini, bisa yang ini. Gitu ya. Pilih aja deh. Ya, misalkan yang ini deh. Gitu ya. Harusnya sih daerahnya nggak boleh ambigu ya. Ini mungkin ada kekurangan kali. Kekurangan informasi itu apa. Atau saya yang kelewat. Kayaknya ambigu ya. Kita ambil daerah yang di sini aja ya. Yang di kuadran pertama. Sebenarnya sih kayaknya. Oh, nggak ada yang beda dong. Ya udahlah. Kita ambil yang ini aja. Oke? Mungkin daerah di kuadran pertama mungkin ketinggalan. Ini S-nya. Kamu pengen puter dia terhadap garis Y sama dengan -1. Ini sumbu putar kamu. Oke? Bukan di sumbu X lagi ya. Nah, di sini saya mau lihat ini perpotongannya dengan garis Y sama 4 gampang. Itu di 2 sama di -2. Tapi kita lihat yang daerah ini sekali lagi. Oke? Dan saya mau ambil irisannya yang gampang adalah irisan vertikal aja. Gampang ini. Ya, cukup jelas. Atas sama bawahnya jelas. Dan kalau kita putar, kita akan peroleh gini untuk cincin juga. Tapi harusnya kurang oke gambar. Wah, tidak nyampe. Ya, itu ya, cincin. Cuman sekarang kita harus identifikasi nih, si luar sama dalamnya siapa. Nggak boleh fx kurang dx lagi gitu ya, nggak sembarangan ini nih. Oke, berarti delta VI-nya siapa nih? Pi dikali jari-jari luar. Berarti jarak dari sini, ya, jarak dari sumbu putar ke sini, ke yang paling luarnya itu si garis vertikal. Berarti jaraknya berapa? 4 min 1 gitu ya, yang dikuadratkan. Oh, nih, bentar. Pindah, 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 pindah. Sini, nggak muat. Tadi Pi dikali 4 min 1
itu dikuadratkan, dikurangi jarak dari yang dalam sekarang nih, yang dalam. Jarak dari sumbu putar ke si parabola kamu. Jarak dari sumbu putar ke parabola kamu. Yaitu adalah XI bar dikuadratin dikurangin min 1. Itu ya, dikuadratin. Kebanyakan nggak kurungnya? Banyak kan? Ini ya, semuanya dikali ketebalan delta X. Rapiin boleh, dirapiin dulu. Ini Pi dikali, ini berapa? 5 kuadrat, 25 minus XI bar kuadrat plus 1 dikuadratin delta X. Udah, V-nya tinggal bikin limit N menuju hingga sigma dari 1 sampai N delta VI, Pi-nya keluar aja, integral, batasnya dari 0 sampai 2 ya, batas buat X ya. 25 kurang X kuadrat plus 1 dikuadratin dx. Nah, dah hitung sendiri. Ya, dilanjutin sendiri. Jadi hati-hati kalau misalkan um, sumbu putarnya bukan berada di sumbu koordinat, ya beneran kamu harus hitung jarak. Gitu. Jaraknya beneran harus dihitung. Ya, yang nanti yang A, B, D-nya bisa dicoba. Nah, biasanya soal-soalnya kayak gini, gitu ya, nggak keluar yang sumbu X, sumbu Y lagi, itu mah garing. Keluarnya biasanya kayak nomor diputarnya terhadap garis yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini, nomor 5. Nomor 5 juga bisa pakai kulit tabung, tapi akan agak lebih berantakan sih kalau ngitung integralnya. Kalau ini lebih gampang karena integral polinom ngitungnya. Kalau kulit tabung kayaknya nanti keluar akar, tapi kayaknya masih nggak masalah sih menurut saya. Bisa-bisa aja. Kamu nanya, Kenapa? ini mulai apa? Integralnya kenapa dari 0 sampai 2? Kenapa nggak dari -2 sampai 2? Ya tadi kan Mbak daerahnya yang ini. Ya tadi saya udah ngomong, ini tuh deskripsi daerahnya ambil Oh, karena ada batas sumbu Y. Berarti kan pilihannya antara daerah yang ini atau daerah yang ono gitu loh. Ambigu. Jadi saya anggap aja ini daerahnya di kuadran pertama deh gitu. Yang ini. Tapi harusnya nanti kalau ketemu soal daerahnya sih harusnya tidak ambigu. Nggak boleh ambigu. Ya ini kebetulan ya soalnya lagi agak sial aja dapetnya kayak gitu. Oke, mari kita lihat nomor selanjutnya ya, nomor 8. Nah, kita diminta untuk pakai integral untuk membuktikan volume kerucut. Nah, ini kita kerjanya kebalik gitu ya. Jadi ngebayanginnya benda yang sudah diputar bentuknya jadi kerucut. Yang sebelum diputar bendanya jadi apa gitu. Jadi ngebayanginnya agak muter kebalik. Sini aja di gambar. Jadi kalau saya naruh kerucutnya di sini gitu. Saya taruh kerucutnya di sini. Bayangin sebelum diputar si kerucutnya jadi apa? Cuma jadi segitiga doang, gitu ya. Nah, segitiga yang ini, yang segini itu kan R. Segini itu H gitu ya, tingginya kan. Nah, berarti garis apa yang melewati titik ini? Berarti kan ini titiknya H, ini R, gitu ya. Garis apa yang melewati titik H, R, dan melewati titik 0,0?
Ya, berarti kan Y sama dengan apa tuh? H, R. Gini ya. Kalau kalau X-nya H, Y-nya R gitu kan. Jadi ini adalah garis Y sama dengan R per H dikali X. Nah, ini yang mau kita putar terhadap sumbu X. Jadi ya, itu yang mau kita putar terhadap sumbu X. Ini sebenarnya sama aja dengan X sama dengan H per R dikali Y. Kenapa saya ngelakuin ini nanti kita lihat. Karena kita diminta pakai dua metode. Karena ini diputarnya sudah fix ya, diputarnya terhadap sumbu X. Tapi kamu pengennya metode cakram dulu gitu yang A-nya. Metode cakram. Berarti ya kamu harus ngambil irisannya yang tegak lurus dengan sumbu putarnya. Berarti harus yang vertikal. Kalau vertikal berarti delta VI-nya adalah pi dikali jari-jarinya. Ini jari-jarinya berapa nih? Segini. Ya atas kurang bawah gitu ya. R per H X I bar dikuadratin. Berarti V-nya adalah limit N menuju tah hingga sigma dari 1 sampai N delta VI yang adalah pi-nya keluar aja, integralnya dari mana sampai mana, batas buat X ya, dari 0 sampai H, ini dari R per H dikali X yang dikuadratin dx. Ya, boleh kita hitung. Eh, R sama H kan konstanta ya, keluar aja semuanya. Per H kuadrat kali integral 0 sampai H, X kuadrat dx. Makanya kita punya pi R kuadrat per H kuadrat dikali X pangkat 3 per 3, masukin 0 sampai H, kita punyanya sepertiga pi R kuadrat H ya, terbukti ya, yang cara pertama, pakai metode cakra. Sekarang cara kedua, kulit tabung berarti kita pengen bikin irisan kita sejajar sama sumbu putar kita, yaitu berarti kita pakai irisan yang horizontal. Delta VI-nya apa nih? Ya, bayangkan aja. Ya, kita bayangkan, boleh digambar perputarannya berbentuknya seperti apa gitu. Bayangkan berarti kita sudah potong si kulit tabungnya jadi balok, ketebalannya delta Y gitu di sini ketebalannya. Terus apa nih? Hmm, ini tinggi baloknya berapa? Tinggi baloknya tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya ya kanan kurang kiri. Kanannya H, kirinya ya ini H per R Y gitu. Ininya berapa? Kelilingnya. Kelilingnya berapa? Ini kan Y bar. Ya. Jadi jarak dari Y bar ke sumbu putarnya itu akan jadi jari-jarinya. Jadi 2 pi Y bar. Ya. Makanya kita akan punya di sini 2 pi Y bar kali H min H per R Y I bar, maaf, ketinggalan, dikali delta Y. Itu metode kulit tabung. Berarti volumenya sama ya. Limit N menuju tah hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah 2 pi-nya boleh keluar, integral dari, hati-hati sekarang batasnya buat Y. Dari 0 sampai R. Gitu ya. Y dikali H min H per R kali Y. dy. Coba ya kita hitung ya. Benar nggak nih? 2 pi, kaliin dulu ke dalam. HY min H per R Y kuadrat dy. Jadi 2 pi integralin HY kuadrat per 2 minus H per R Y pangkat 3 per 3. Masukin 0 sampai R. Masukin 0 maya 0, masukin R dapatnya apa nih? 2 pi H R kuadrat per 2 min H per R R R pangkat 3 per 3. Dia. Ini kecoret jadi R kuadrat. Kita hitung berarti. Jadi 2 pi
HR kuadratnya ada, ini setengah kurang sepertiga, seperenam. Jadi seperenam kali 2, sepertiga. Sepertiga pi R kuadrat H. Oh, sama. Ya. Cuma lebih ribet. Jadi kelihatannya ada satu buah metode yang akan lebih ribet. Dan cuma kebetulan di sini kulit tabung yang lebih ribet. Tapi nggak selamanya kulit tabung lebih ribet gitu ya. Ada yang lebih ribet. Kalau cakram atau cincin bisa aja lebih ribet. Dalam kasus nomor 8, ya kulit tabung lebih ribet tapi hasilnya harus sama gitu. Hasil akhirnya harus sama. Ya, hasilnya sama jadi sudah terbukti. Oke. Pertanyaan mungkin nomor 8 Kak, mau tanya, ya. Heeh. boleh scroll ke atas nggak, Kak? Hmm. Hmm, itu yang Y sama dengan R per H kali X itu dapat dari mana ya, Kak? Yang R per H ini dari mana? Saya pengen nyari garis yang melewati titik 0,0 dan titik H, R. Itu apa? Persamaan garis. Oh, berarti itu ininya ya, Kak, gradien ya, R per H. Bisa dibilang begitu. Oke, makasih, Kak. Ya. Pertanyaan lain? Belum ada. Mari kita lihat soal nomor 9. Nah, kalau nomor 9, ini bukan, sebenarnya kalau kamu mau pakai benda putar, ya monggo, tapi ini ribet kalau pakai benda putar. Kalau saya mau pakai benda yang berpenambang tertentu. Jadi saya akan memandang sumbu, saya akan tambahin sumbu, di sini sumbu Y-nya, oke ya, ke atas gitu ya. Nah, terus di irisan ke Y, kayak tadi tuh, kayak yang nomor berapa? Nomor 1F ya. Saya iris, gitu. Irisannya tuh bentuknya kayak cakram gitu. Bisa kita hampiri volumenya kayak cakram dengan ketebalannya delta Y. Nah, cuman ini jari-jarinya berapa nih? Ini saya namain R besar I gitu ya. R besar I-nya berapa? Nah, ini kita lihat. R besar I di sini. Kalau kamu perhatiin, dari sini ke sini, itu R. Lebih tepatnya dari sini ke sini, itu juga R, gitu ya. Jari-jari si bolanya, setengah bolanya, wadahnya. Berarti dari sini ke sini apa? Dari sini ke dasarnya itu kan R. Berarti ini kan R min H gitu ya. Segininya. Maaf, R min... nggak enak ya. Tar. Enaknya gimana nih? R min YI ya. R min YI. R min YI. R min YI bar. Dan ini segitiga siku-siku ya. Jadi R besarnya, si jari-jari cakram kita, yang ini, saya namain R besar I, itu bisa dicari dengan Pitagoras ya. R besar I-nya apa? Akar dari R kuadrat, R kecil kuadrat, dikurangin R min YI bar yang dikuadratin. Ya. Berarti delta VI kita adalah si cakram. Pi R besar I dikuadrat. Yaitu Pi dikali R kuadrat min R min YI bar dikuadrat. Berarti volumenya adalah limit N menuju tah hingga sigma dari 1 sampai N dari delta VI. Itu integral dari mana sampai mana. Kamu mau mengintegralkannya terhadap Y. Tapi si airnya itu cuma dari 0 sampai H kan ya. Nah, jadi titik acuannya di sini 0. Yang paling dasarnya 0, di sini H gitu ya. Berarti kan kamu integralnya cuma dari 0 sampai H. Pi-nya keluar aja boleh. Ini ketinggalan ya, ketebalannya, maaf. Delta Y.
Ini jadi R kuadrat min R min Y dikuadratin. DY. Nah, hitung sendirilah ya, bisa dilanjutin. Tinggal dibongkar terus integral polinom. Bisa lah. Ya, nomor 9. Pertanyaan nomor 9. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke usaha. Sekarang nomor 14. Di sini nomor 14 ada sistem gitu ya. Sistemnya tuh isinya tali sama benda gitu. Ya, saya ngebayanginnya ini sumurnya kayak gini, eh, gimana nih ngomongnya? Dari 20 kedalaman, kita pakai kedalaman. Berarti sumbunya kita pakai titik acuannya 0 di atas gitu ya. Yang paling bawah 20, terus nanti kita mau tarik sampai 10 ya. Bayangin si bendanya sama si talinya udah di sini ya. Kira-kira kayak gini. Ah, jelek gambarnya. Itu. Kira-kira si bendanya sudah ada di kedalaman YI bar gitu. Bayangin. Nah, si talinya panjangnya berapa? Si tali yang tersisa panjangnya berapa? Si tali yang tersisa itu panjangnya 10 plus YI bar. Ya, atau enggak ya, sebenarnya panjangnya YI bar. Masih panjangnya YI bar. Si talinya. Panjang tali. Panjang talinya YI bar. Nah, berarti sekarang kita hitung. Kan kita mau ngitung usaha. Kalau usaha kan berarti butuh gaya perpindahan. Nah, bayangin saya mau menggeser atau saya mau narik dari YI sampai, saya tulisnya agak kecil, dari YI sampai YI plus delta Y gitu. Saya mau narik sedikit. Saya butuh berapa banyak gaya? Ya. Jadi saya bikin dulu si gayanya apa gitu ya, FY-nya gitu. FYI bar. Yaitu adalah, atau saya nulisnya jelek nulisnya. Hmm, gimana yang bagus ya nulisnya? Delta F aja sih. Delta F aja sebenarnya. Delta FI gitu. Nah, jadi yang terjadi adalah si talinya kita punya perhitungannya gitu kan. Ini kan gaya berat gitu ya. Gaya yang terlibat di sini semua gaya berat. Talinya punya berat jenis 15 Newton. 15 Newton dikali panjang tali yang tersisa adalah YI bar gitu kan. Gitu ya. Dan ini ditambah sama bendanya 1000. Kan bendanya selalu 1000 Newton ya. Nah, atau enggak kita bisa langsung aja sih pakai delta usaha. Ya, nanti ini dikalikan dengan bentar. Kok jadi bubbly lagi. Si gayanya delta Y dikalikan dengan delta Y karena elemen tali. Nanti kan usahanya dikalikan sama perpindahannya. Jadi ini 15 kali YI bar ditambah 1000 kali perpindahannya. Perpindahannya yang delta Y ya. Gimana sih perpindahannya yang delta Y? Ya ampun, lagi teler. Nah, ini udah bener. Udah sampai sini. Nah, nanti usahanya kita limitkan, lalu kita jumlahkan, baru kita limitkan. Kebalik ngomong. Dari delta W. Ya. Yang adalah integral dari mana sampai mana. Gitu. Kan ini kita mau mindahin dari 20 sampai 10. Ya. Hati-hati. Jadi ini batas bawahnya 20, batas atasnya 10. Berarti kalau kayak gitu ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Harusnya usahanya positif ya. Harusnya usahanya positif. Karena kan kita mengeluarkan usaha ya buat narik ya.
Berarti dari 10 sampai 20, maaf. Kebalik ya. Oke, oke, oke. Ini jadi 15Y tambah 1000 DY. Nah, kayak gitu sih formulasi integral. Jadi yang saya pikirin si usahanya harusnya positif gitu ya. Usaha kan positif di sini karena kan kita mengeluarkan usaha ya buat narik ini si tali sama bendanya. Jadi harusnya usahanya bernilai positif. Dan ini bisa dihitung sendiri lah, gampang ini. Ya, jadi kalau titik acuannya kebalik tuh kadang-kadang saya juga rada-rada pusing. Biasanya soalnya saya pakai titik acuannya ketinggian gitu biasanya. Tapi ya nggak apa-apa, itu bisa diatur-atur. Ya. Ini panjang talinya maksudnya. Y ibar panjang tali. Panjang tali yang tersisa. Ya, sip. Ya, variasi-variasi soalnya sih sebenarnya ada lagi. Di soal tutorial cuman nggak dibahas semua. Gitu. Jadi ada variasi yang lain. Bisa dicoba tentang terkait yang usaha mengangkat tali. Ada pertanyaan dulu mungkin? Jadi ini saya kasih keterangan sedikit ya. Ini gaya dari tali, gaya berat tali, ini gaya berat benda gitu ya. Terus kan kita mau ngangkat dua-duanya berarti dijumlahkan. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita lihat soal terakhir kalau gitu. Nomor Kak, 17. maaf Oh, Kak, ada. Ya, saya silakan. mau izin bertanya. Ah, Ini mau konfirmasi aja sih. Kalau misalnya ah. eh, itu kan untuk usaha talinya ditarik sekian. Nah, kira-kira kalau usaha untuk menurunkan bendanya apakah sama atau berbeda ya, Kak? Usaha untuk menurunkan bendanya berarti batas pengintegralan kamu kebalik. Kan logikanya kalau usaha menurunkan benda, kamu kan nggak mengeluarkan energi kan untuk menurunkan. Jadi kan harusnya usahanya jadi minusnya gitu, jadi beda di situ. Oh, oke Kak, makasih Tapi Kak. itu bedanya cuma di batas pengintegralannya jadi kebalik aja bedanya. Kan dari sini ini kan dari ya ini sebenarnya gara-gara kedalaman ya, dari kedalaman 20 ke kedalaman 10. Nanti kalau misalkan dari kedalaman 10 ke 20 ya kebalik ini si batasnya. Sip. Oke, kita lihat soal terakhir buat hari ini, nomor 17. Saya turun dikit. Nah, jadi ini kayak nomor 1F, cuman penampangnya agak-agak spesial nih, trapesium gitu bentuknya ya. Prisma trapesium gitu lah. Kayak gitulah kira-kira. Eh, sekarang kita mulai dulu dengan menentukan titik acuan. Kalau saya biasanya pakai sumbu Y. Sumbu Y-nya menyatakan ketinggian gitu. Biar nggak pusing kayak tadi sih saya. Jadi yang bawah 0, yang atas tuh 1 ya. Nah, ceritanya kan airnya di sini nih. Nah, misalkan YI bar gitu. Berarti kan kalau YI barnya di sini kira-kira bentukannya kayak tadi lempengannya, kira-kira lempengannya bentuknya kayak balok gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu ya si lempengan. Ini trapesium sama kaki sejajar 2 1, tingginya 1, panjang tempatnya 3. Airnya itu cuma sampai setengahnya gitu ya. Ini saya hapus dulu biar nggak pusing. Jadi saya tulis ini setengah gitu ya. Airnya cuma sampai setengahnya. Nah, nanti yang mau kita lihat itu usaha yang dilakukan untuk memompa di dalam tangki. Ini memompa apa? Memompa semua air maksudnya ya. Kita tulis saja memompa semua air lah kira-kira ya. Ya sebenarnya nanti airnya tergantung ya mau dipompa semuanya atau separohnya doang. Bisa macam-macam. Tapi kita asumsikan ini kita mau pompa semua air.
sampai ke tepi atas tangki atau sampai ke ketinggian 1 meter di atas tangki. Jadi di sini di dua dua gitu ya. Bisa juga gitu ya gambar kayak gitu. Misalkan di sini itu nggak masalah. Tapi nanti itu urusannya. Sekarang kita bikin dulu yang A ya, 17A. Pertama-tama sih sebenarnya settingannya sama. Jadi untuk A sama B settingannya sama. Kita hitung volume dulu gitu ya. Volumenya sendiri kan panjang kali lebar. Panjangnya 3 gitu kan. Panjangnya selalu 3 nggak nih? Lebarnya berapa nih? Panjangnya selalu 3. Lebarnya yang beda-beda gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih penampang depannya. Jelek gambarnya. Ya, kira-kira gitu. Ini katanya 1 meter, ini 2 meter gitu ya. Ini trapesium sama kaki. Jadi kalau saya lihat ini X, ya ini X juga gitu ya. Kan sama kaki gitu. Pertanyaannya kalau saya punya di daerah sini, si airnya di daerah sini, ini ketinggiannya YI gitu kan. YI bar, ini berapa ya si panjang ininya gitu ya. Si panjang ininya berapa? Ya, saya namain apa? SI gitu. Atau LI kan lebar ya. LI. LI itu, ini kan udah 1 meter dari sononya. Ya, 1 meter ditambah X. X gitu ya di sini ya. Meternya nggak usah di 1 ditambah 2XI gitu loh. Ini kan XI, XI. Nah, tahu XI-nya dari mana? Dari kesebangunan segitiga. Ya, dari kesebangunan segitiga. Karena di sini kan segini 1 gitu ya. Kita lihat segitiga yang separuh di sini. Kita zoom in sini gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Ini kan kalau 2 ini setengah gitu ya. Oke. Karena kan ini 2 di 1 meter trapesium sama sisi, jadi ini setengah. Ini XI kamu. Segini YI bar. Apalagi sih? Segini 1 gitu ya. Jadi perbandingannya apa? Kesebangunan segitiga. XI bagi setengah sama dengan YI bar bagi 1. Ya. Nah, jadi saya pengen lebarnya itu bergantung dari YI bar, karena nanti kan kita mau integralnya terhadap YI bar. Jadi kita punya di sini, ya kita tulis lebih bagus lagi deh. YI barnya berarti 2XI ya. 2XI doang. Oh ya udah, jadi ini 1 tambah YI bar dong. Gitu. Oke. Makanya delta VI-nya itu adalah panjang kali lebar gitu kan. Panjang kali lebar kali ketebalannya. Ketebalannya di sini delta I. Oke. Panjangnya selalu 3. 3 kali lebarnya 1 plus YI bar kali delta I. Ya, itu untuk settingan volumenya sudah beres. Sekarang settingan gaya yang terlibat di sini adalah gaya berat. Delta F. Di sini nggak dikasih tahu ya berat jenisnya ya. Kita asumsikan aja ya. Berat jenisnya sebutlah delta gitu ya, Newton per meter pangkat 3. Ya, nggak disebut ya berat jenis. Ya, kita asumsikan berarti kan ini delta kali bingung ya. Delta ini delta gede itu maksudnya. Jadi 3 delta kali 1 plus YI bar kali delta Y. Nah, di sini mulai beda. Kita lihat yang A dulu. Yang A itu kita pengen memompanya ke tepi atas tangki. Berarti usahanya itu adalah delta FI kamu gaya dikali perpindahannya. Perpindahannya ke tepi atas tangki. Berarti jarak dari YI ke 1. Berapa tuh jaraknya? 1 min YI ya. Jaraknya segitu kan. 1 min YI. Jadi ini berapa? 3 delta
kali 1 plus YI bar kali 1 min YI bar kali delta Y. Makanya usahanya adalah ya limit N menuju tak hingga sigma dari 1 sampai N delta WI yang adalah integral. Oh ya, ini 3 deltanya keluar aja konstannya. Integralnya dari berapa sampai berapa? Kan kita mau memompas semua air, berarti ketinggiannya dari ketinggian airnya semuanya dari 0 sampai setengah gitu ya. 0 sampai 0,5 dari 1 plus Y kali 1 min Y DI. Dah, lanjutin sendiri, hitung. Ya, itu yang A. Kalau yang B, bedanya apa? Ketinggiannya 1 meter di atas kaki. Cuma bedanya di perpindahannya doang. Jadi kamu ngitung jarak dari Y ke 2. Gitu. Bedanya cuma itu doang. Jadi delta FI dikali 2 min YI. Ya, berapa nih? 3 delta, 1 plus YI bar, 2 min YI bar, delta Y. Jadi usaha kamu adalah limit N menuju tak hingga sigma dari 1 sampai N dari delta WI yang adalah 3 delta. Integral batasnya masih sama kan? Kita mau memompanya tetap sama semua air. Dari 0 sampai 0,5. Dari 1 plus Y dikali 2 min Y DY. Dan ini bisa dihitung dengan mudah. Bisa dilanjutkan. Gitu ya. Itu nomor 17. Beres. Itu yang mau dibahas di bab 5. Aplikasi integral. Jadi kalau kamu lihat dari ujung ke ujung, saya selalu melakukan 4 prinsip itu. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Cuman pengirisannya tentunya terkait kasus yang mau dibahas gitu ya. Bahas luas, mau bahas volume, bahas usaha, itu beda ceritanya. Oke, pertanyaan untuk bab ini silakan kalau ada atau komentar boleh. Nggak ada. Oke deh, kalau nggak ada. Berarti sudah selesai tutorial bab 5. Berarti kita sudahi aja sesi hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan harusnya. Tutorial yang satunya lagi ya, bab terakhir di semester ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.